Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Lailatul Izati, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Di sini kali ini di channel YouTube Laila Iza, saya sudah bersama dengan Gus Niko dari Palang. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan. Nanti akan menjabar kemana-mana. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Gus Niko, akrabannya adalah Gus Chandra, Niko Chandra. Jadi saya panggil akrabnya saja ya, Gus Chandra. Oke, halo Gus Chandra. Oke, rekan Iza. Oke, thank you. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Gus Chandra di channel kali ini. Apa sih? Oh, boleh perkenalan dulu mungkin dari Gus Chandra sendiri ya. Tadi kan sudah saya kenalkan namanya, mungkin kurang lebihnya. Monggo silakan. Oke, perkenalkan seperti yang sudah disebutkan oleh rekan Iza sebelumnya. Saya di sini diundang oleh beliau sebagai narasumber katanya. Ya, alamat saya sudah disebutkan tadi di Palang tepatnya. Saya juga menempuh pendidikan di salah satu universitas di Kabupaten Tuban ini. Dan untuk jejak organisasi ataupun pengabdian saya di masyarakat cukup banyak. Yang pertama sebagai ketua remaja masjid, ketua pusat informasi dan konseling remaja, ada bendahara Karang Taruna tingkat desa, anggota Karang Taruna tingkat kecamatan, pengurus beberapa organisasi di kampus juga sebagai wakil ketua hima dan menteri dalam negeri juga, dan masih banyak lagi tentunya. Juga merangkap sebagai ketua rukun tetangga salah satunya. Oh ya, ini Pak RT termuda ya yang pernah saya temukan. Kadang itu RT itu kan usianya cukup tua ya. Tapi saya baru kali ini melihat RT itu muda dan masih mahasiswa juga. Wah, hebat sekali. Kita buat applause buat Gus Chandra ya. Oke. Karena banyak sekali organisasi-organisasi yang telah diikuti Gus Chandra ini, jadi makanya saya mengundang Gus Chandra untuk berbincang-bincang tentang pendidikan, yang mana pengalamannya mungkin lebih dari saya ya, karena organisasinya banyak banget yang diikuti oleh Gus Chandra ini. Oke Gus ya, kita mulai saja. Sangat banyak nanti kita akan membahas. Menurut Gus Chandra, apa sih pendidikan itu? Mungkin apa ya? Dari Gus Chandra sendiri, pendidikan mungkin nggak asing ya, tapi dari Gus Chandra apa sih pendidikan itu? Pendidikan ya cukup miris kalau berbicara soal pendidikan di masa sekarang, terutama kan di pandemi. Di masa pandemi. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar kita mengetahui atau belajar sesuatu, tapi tentang bagaimana caranya kita mempelajari sesuatu dengan sebuah alur mekanisme yang mana itu nanti terdapat di dalamnya peranan-peranan ataupun faktor-faktor yang menunjang di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca buku terus kita mengetahui apa isi buku tersebut dan lain-lain, bukan. Akan tetapi pendidikan itu lebih kepada menurut saya pembinaannya. Nah, ini yang sangat disayangkan pada masa-masa seperti pandemi saat ini. Ya, kita semua tahu, tidak semuanya ingin keadaan seperti ini kan gitu loh. Misal dari kancah mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas hingga mahasiswa pun terkena dampaknya yang sangat luar biasa. Nah, terutama ini yang sangat disayangkan dari teman-teman mahasiswa. Kemarin kan yang lagi heboh katanya lulusan jalur virus kan gitu. Jalur corona ya. Ini sangat disayangkan sekali karena apa? Mereka masuk ke dalam universitas. Nah, itu di dalamnya mulai dari semester awal mereka tentunya tetap membayar yang namanya UKT. Iya, selalu bayar terus gitu. Membayar, akan tapi sangat disayangkan apa yang mereka dapatkan hanya sekedar PowerPoint, mereka menyampaikan sudah kan gitu. Itu pun nggak semua mahasiswa mendengarkan gitu. Lantas bagaimana yang ada di pelosok dan lain-lain. Yang nggak ada sinyal gitu ya. Nah, ini tentunya berdampak pada mereka yang akan naik semester. Nah,
kemarin tentunya jenengan sudah memahami sendiri, pastinya sudah Iya. mengalami. Iya, di kampus dari juga semester daring juga. 5 naik ke 6, tidak merasakan apapun, tiba-tiba, loh, saya sudah KKN. Oh iya, iya ya. Ini Tiba-tiba kita langsung KKN. bagaimana caranya sih? Kami belum tahu apa-apa kok tiba-tiba disuruh mengabdi di masyarakat. Nah, wawasannya ini apakah sudah cukup toh yang diberikan oleh universitas kepada Mahasiswanya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu tidak hanya sekedar tadi membaca, tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana cara kita mendapatkan pembekalan, cara kita mendapatkan pembimbingan, di mana itu nantinya yang akan kita bawa ke masa-masa yang akan mendatang, seperti itu. Karena apa? Apa yang kita pelajari di titik nol itu yang nantinya akan kita dapatkan atau kita lihat kembali ulasannya di titik yang terakhir. Seperti itu kan Aiza. Nah, kalau tadi udah bicara dengan pendidikan ya. Oke, tadi sudah bahas tentang pendidikan sama Gus Chandra. Nah, saya mau sedikit tanya nih sama Gus Chandra. Bagaimana tadi sudah dijelaskan tentang apa namanya, tiba-tiba naik semester 5, 6 naik ke 7, tiba-tiba kita udah merasakan KKN. Dan saya pun juga seperti itu. Udah kok cepet banget gitu, padahal mungkin semester 1, semester 2 kita udah masih semangat ya kalau kita belajar di perkuliahan. Tapi semakin tua itu rasa malas tuh mulai ada nih. Saya malas sekolah, malas kuliah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba kita udah harus KKN dalam waktu yang cukup lama, 1 bulan penuh kita pengabdian di masyarakat. Apakah di masa pandemik ini cukup maksimal atau kurang maksimalnya di dalam pengabdian di masyarakat? Bagaimana menurut Gus Chandra? Gini ya rekan Ika, pengalaman kami di lapangan beberapa itu kemarin kami mendapati mahasiswa baik dari universitas yang berada di luar Kabupaten Tuban dan juga universitas yang ada di Kabupaten Tuban. Beberapa kemarin sempat juga berbincang-bincang dengan kami. Mereka apa ya istilahnya itu berkeluh kesah gitu. Karena apa? Mereka membuat program kerja ini hampir semuanya ini berkaitan dengan pandemi. Iya. Sedangkan apa yang mereka dapatkan di universitas, misal nanti merancang seperti ini. Nah, itu kan tentunya mereka mengkolaborasikan itu dan menerapkannya di masa pandemi seperti saat ini. Misal pembuatan di mana semisal fakultas pendidikan, keguruan dan ilmu pendidikan. Ya. Mereka membuat RPP, rancangan pendidikan dan lain-lain. Nah, itu harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Nah, ini jelas tidak mudah. Karena apa? Ketika nanti mereka terjun ke lembaga, iya kalau lembaganya mengizinkan, kan seperti itu. Ya kalau masuk gitu ya. Kan nggak semua lembaga itu masuk. Mungkin ada yang lembaga yang masih sembunyi-sembunyi untuk membuka sekolahan dan lain sebagainya gitu. Semisal diizinkan pun, nah ini pasti tentunya akan sangat sulit, terlebih bagi siswa-siswa yang dirasa kurang mampu kan gitu. Iya. Jadi pelaksanaan pengabdian pada masa pandemi ini kami kira kurang maksimal. Karena apa? Mereka sangat dibatasi. Yang pertama oleh protokol kesehatan itu jelas. Jadi apapun gerak-gerik mereka, sepak terjang mereka harus menyesuaikan dengan sikon yang ada di lapangan. Iya ya, ada di sekitar lokasi KKN-nya gitu ya. Jadi seperti KKN-nya dulu mereka ingin membuat kegiatan yang meriah, wah seperti ini. Tapi di masa ini kita tidak boleh berkumpul, berkerumun dan lain-lain. Iya, betul. Jadi hanya sebatas KKN kok cuma bagi-bagi masker, nyemprot. Nah, kan faktanya di lapangan bagi poster ya tentang cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Gimana ya? Yang merasa KKN itu kemarin mereka itu berkeluh kesah gini. Nun sewu Gus, kami di sini tuh merasa seperti kok ilmu kami itu nggak berguna gitu. Nah, sampai seperti itu mereka. Sampai seperti itu ya pemikirannya mahasiswa. Jadi mereka bilang, nah, mereka juga gimana wong kami diminta untuk KKN di sini, mengikuti sikon yang ada di sini. Prokernya kan juga mereka menyesuaikan tentunya, meskipun dari kampus sendiri atau universitas ada yang namanya proker wajib itu tetap ada. Proker wajib dan pilihan. Jadi
bagaimana cara memaksimalkan, yaitu tadi dengan mengkolaborasikan, yang mana tentunya ya apa adanya. Mungkin cuma bisa bagi-bagi masker, penanaman toga, penyemprotan. Nah itu ya lumrah. Kalau dulu-dulu seperti perayaan HUT RI ini kan yes, bukannya sedikit susah ya, sangat susah kalau saya rasa. Karena apa? Nanti cara kita menyatukan masyarakat, membuat mereka menjadi gotong royong kembali di kancah kita mahasiswa, dan mana masyarakat tersebut seperti yang kita ketahui saat ini mereka sudah gimana ya, kalau dikatakan mungkin bosan, jenuh itu karena apa ya, tadi masa PPKM ini kan. Iya. Karena kan nggak ada, kita bingung mau buat program kerja apa gitu di masa pandemi ini. Kemarin juga ada KKN dari universitas yang lain, tidak saya sebutkan mereknya ya, takutnya nanti gitu. Nah, mereka ini ingin membuat program kerja yang mana intinya di mana mereka ingin menguatkan rasa gotong royong GWP masyarakat di masa pandemi ini, dan mereka tidak berhasil. Karena apa? Di lokasi mereka atau di target mereka itu masyarakatnya sudah merasa bahwasanya pandemi ini menyiksa mereka. Karena apa? Yang mana notabene masyarakatnya di situ sebagai pengusaha, dan di masa seperti ini mereka bukan dijajah ya oleh pemerintah, bukan. Tapi hanya saja mereka dibatasi. Terbatasi oleh keadaan. Jadi masyarakat itu lebih fokus mengembangkan usaha mereka masing-masing daripada mereka harus melakukan hal yang mereka rasa tidak terlalu penting lah bagi mereka. Ya mau gimana ya? Karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Iya. Akhirnya dia lupa akan lingkungannya gitu. Iya, jadi mereka yang notabene bekerja hari itu untuk makan hari itu, iya. Jadi tidak memikirkan, oh mahasiswa itu ngajak apik. Nah, jadi masyarakat nggak badai, mahasiswa sendiri juga bingung mau apa gitu. Nah, mereka mau menekan juga, mereka kan bukan skop mereka, tidak memiliki kapasitas juga di situ. Sedangkan yang kita ketahui sendiri juga beberapa bahkan tempat ibadah kemarin, mungkin dari panjenengan selaku dari Yai Nubun juga saya kira geraknya juga ke arah sana. Kita ketahui sendiri kemarin juga sempat ditutup untuk tempat ibadah. Iya, banyak banget yang bahkan bingung mau sholat di mana gitu. Iya, nah seperti kegiatannya panjenengan kan biasanya kan seperti urip-urip. Nah, seperti itu kan? Iya. Soalnya yang saya ketahui seperti itu, mungkin ada yang lain. Nah, jadi ya gimana ya? Yang mahasiswa juga muter-muter ya, jelas muter-muter ya. Muter ini gak nemu titik temu di situ. Karena setiap kali kita ingin membuat sebuah agenda atau kegiatan, pasti kita selalu dibenturkan dengan yang namanya aturan di situ. Ya bener, panjenengan dituntut, tapi panjenengan pun juga bagaimana pemerintah ini membuat aturan ataupun dari birokrasi membuat aturan, tapi Anda juga diberikan solusi, tapi nyatanya sampai sekarang kan aturan itu ada dan solusi pun tidak ada. Kan, gitu ya. Jadi ya kalau pertanyaan panjenengan di awal tadi bagaimana tentang pengabdian masyarakat, apakah maksimal dan lain-lain, dan saya rasa tidak sama sekali. Tidak maksimal, oke. Karena satu bulan itu sangat panjang sekali, dan sebenarnya ketika tidak ada pandemi itu banyak sekali mungkin ide-ide yang keluar, acara pun sangat banyak sekali. Tapi karena ada pandemi seperti ini, jadi kegiatan itu terbatas. Nah mungkin sampai bingung mahasiswa mau pakai proker apa gitu. Masa tak cuma bagi-bagi masker atau dan lain sebagainya, cuma seputar pandemi saja, itu kan ya nggak maksimal banget gitu. Saya juga merasakan, dan sekarang juga saya KKN juga, tapi saya berusaha semaksimal mungkin gimana proker itu terus berjalan. Nah mungkin dari Gus Chandra ada poker yang menarik tuh, salah satu poker dari KKN jenengan yang menarik, yang bisa lah dikerjakan oleh para KKN yang hari ini lagi pengabdian masyarakat. Ya mungkin ada satu kemarin saya mencontoh dari salah satu universitas saja, tidak saya sebutkan. Mereka luar biasa sekali kelompok mereka. Jadi mereka berkolaborasi bagaimana mereka tetap membuat agenda besar
nanti bisa menggandeng seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk bergotong royong di sana, berjibaku di sana, tapi tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, jadi mereka itu membuat semacam perlombaan di mana itu melibatkan pesertanya itu tiap-tiap RT di seluruh desa. Nah, lomba apa itu? Lomba bersih lingkungan. Nah, ya itu jadi mereka buat perlombaan di situ. Lingkungan mana yang paling bersih, paling rapi. Nah, Itu yang menarik. itu menarik sekali karena apa? Saya rasa di situ mereka yang pertama mereka membuat hiburan untuk masyarakat sekitar. Hiburan apa? Yaitu persaingan. Bagaimana dengan dana yang terbatas, dengan kemampuan ekonomi yang saat ini pas-pasan, mereka membuat seperti itu. Nanti masyarakat juga banyak yang di rumah tentunya pada waktu seperti saat ini mereka bergotong royong, berjibaku dalam beberapa hari itu. Nah, nantinya itu juga akan dinilai oleh mereka. Itu desa. Itu desa. Jadi tim penilainya nanti mereka, kalau tidak salah kemarin mengundang dari pihak kecamatan dan juga kabupaten. Ya kan kita kan terbatas ya, di KKN-nya kan terbatas ya. Mungkin itu kita itu terjunnya itu di RT atau di desa atau di kecamatan atau di kabupaten gitu. Kan dibatasi gitu. Nah, jadi gini rekan kita. Yang pertama, panjenengan itu harus paham. Yang pertama, sebelum panjenengan terjun, panjenengan itu harus tahu kondisi desa itu seperti apa. Kalau panjenengan sudah mengetahui kondisi desa itu seperti apa, panjenengan akan dengan mudah, oh teknik ini atau cara ini yang nantinya akan saya gunakan, metode ini yang akan saya pakai untuk menghadapi masyarakat di kawasan sini, dan saya menghadapi masyarakat di kawasan sini menggunakan cara seperti ini. Nah, terus bagaimana nanti masyarakat bisa paham atau bisa dengan mudah percaya kepada kami? Panjenengan yang pertama dekati dulu orang-orang yang atau tokoh lah istilahnya di masyarakat itu. Misal bisa melalui tokoh kemudaan atau karang taruna dan lain-lain. Nah, ini sangat bagus sebenarnya. Nanti panjenengan bisa bersinergi bersama karang taruna, bersama remaja masjid, bersama IPNU, IPPNU dan lain-lain. Nah, itu apalagi jenengan yang notabene di bidang keagamaan. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi selain nanti di bidang keagamaan, panjenengan juga di bidang sosial dan lain-lain. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan IAINU sendiri seperti itu. Oke, teman-teman, tadi ada salah satu program kerja yang tadi sudah disebutkan oleh Gus Chandra yang begitu menarik tentang kolaborasi bersama dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya, begitu ya Gus ya. Mungkin bisa sosialnya, agamanya yang menjadikan satu dari program kerja itu tadi. Oke, tadi sudah saya berbincang-bincang tentang pendidikan, setelah itu pengabdian masyarakat dan program kerja. Nah, mungkin untuk terakhirnya nih, ada statement atau harapan dari Gus Chandra buat teman-teman semuanya yang sedang KKN di bulan Agustus ini. Monggo Gus. Untuk teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN, harapan saya sendiri secara pribadi, panjenengan tetap konsisten dengan apa yang panjenengan jalani saat ini, ya. Dalam artian mengeluh itu ya secukupnya, sewajarnya. Jangan kok saya ingin membuat seperti ini tapi kok tidak diperkenankan. Ya cukup, sudah, bisa ngeluh ya sebatas itu toh. Tapi bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan kekurangan di sebuah problematika menjadi sebuah inovasi yang nantinya bisa bermanfaat di masa yang akan mendatang. Jadi kita sebagai mahasiswa boleh kritis, tapi jangan sampai kita melupakan solutif, ya. Sampai mengkritisi tapi tidak bisa memberikan solusi. Di situ yang saat ini minornya mahasiswa kan di situ. Jadi hanya bisa bukan hanya bisa sebenarnya, tapi mereka kebanyakan gimana ya, mencari-cari kesalahan. Bukannya mencari-cari, tapi mereka mengerti kesalahan, tapi mereka kesulitan sendiri untuk menemukan solusinya. Jadi untuk teman-teman, jangan berkeluh kesah, tapi manfaatkan waktu kalian, waktu panjenengan di mana pandemi ini berada, di mana celahnya, gunakan itu, manfaatkan itu sebagai nantinya panjenengan bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sehingga panjenengan, harapan saya
belajarlah sampai tiada lagi ilmu yang bisa panjenengan pelajari. Sehingga apa? Karena dengan begitu panjenengan tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Oke, itu tadi akhir dari pembicaraan kita bersama Gus Chandra. Tadi ada beberapa pesan dari Gus Chandra, jangan banyak mengeluh ya. Jadi teman-teman lakukan tugas-tugas kalian, program kerja, buatlah semaksimal mungkin meskipun di masa pandemik saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bincangkan dan ngobrol bersama Gus Chandra. Makasih Gus Chandra telah hadir di channel YouTube Laila Iza di KKN Yayan Utuban. Thank you very much. Oke, buat teman-teman, selanjutnya di minggu kedua akan ada lagi pembicaraan dan ngobrol bareng bersama orang-orang yang spesial juga. Oke, saya Lailatul Izzati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.